dari pandangan gua ya, kalau gua sih merit is scary. Semua ketakutan sih pasti ada ya, tapi kalau misalnya lu bilang ketakutan gara-gara merit, nggak segitunya sih. Gue lebih takut saat gua tua nanti, gue sendirian, gitu aja. Karena makin 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 berumur, otomatis circle circle pertemanan lu dan lain-lain kan itu makin kecil kan. Karena orang yang paling nanti mungkin paling dekat sama lu dan habisin sisa masa hidup lu ya mungkin pasangan lu mungkin ya, karena ada juga kan eh, apa yang nggak gitu. Menikah malah menjadi menakutkan, bener juga sih. Ya kalau gue sih ya, gue kan tim yang condong marriage is scary sih. Alasannya dong, gue pengen dengar kenapa dari lu merit itu menakutkan. Iya, marriage is scary. Lo bayangin gimana kalau misalnya istri lu tuh pura-pura kelelep tsunami, padahal kalau nikah lagi sama selingkuhannya. Anjir. Ya, ini dia lagi bahas cerita yang orang Jepang. Jadi di Jepang ya, di Jepang kan ya bener-bener ya. Di Jepang itu ada Ya, di tsunami, Jepang. terus ada suami istri yang kepisah. Terus suami ini selama 40 tahun ya, kalau nggak salah ya. 40 tahun ini Ya, kayaknya 40 tahun deh. menyelam untuk cari istrinya selama 40 tahun. Ternyata akhirnya diketemukan sang istri udah menikah sama cowok lain, dan ternyata tsunami itu dijadikan kedok doang supaya bisa nikah sama selingkuhannya. Gila gak lu? Kacau. Di Indonesia ya, karena mayoritasnya muslim ya. Jadi tuh akan kebanyakan tuh cewek-cewek muslim akan jawab, kodrat wanita itu cuma tiga. Yang pertama hamil, melahirkan, dan menyusui. Gak ada tuh masak-masak sama ngurus rumah. Dan lu tahu nggak yang lebih mengejutkan lagi? Ternyata Betul. kalau menurut Islam ya, eh lu cuci baju dan lu masak itu adalah bagian dari nafkah. Jadi kewajiban suami. Dan ini orang banyak yang salah kaprah kodrat itu. Kodrat itu sebenarnya bukannya tanggung jawab atau kewajiban suami atau istri atau cowok atau cewek. Padahal kodrat itu kan sesuatu yang cuma ada di gender itu yang nggak bisa dilakukan gender lain. Jadi sebenarnya kalau misalnya cewek mau ngejawab kodratnya itu cuma hamil, melahirkan, dan menyusui, kodrat cowok itu cuma satu, memiliki sperma. Ngomongin segala sesuatu, lu ngomong cinta, lu cinta nih, lu nyaman, nyambung, kalau ngobrol nyambung, bercanda nyambung. Tapi saat pacaran tiba-tiba misalnya dia emosi, dia nonjok lu. Ya lu harus punya logika juga dong. Come Temen on. gua ada Lu loh yang kayak gitu. Hah? tolol temen Bertahun-tahun. lu. Bertahun-tahun nggak diputusin juga. Tolol temen lu. Lu mau ngomongin gua ya. Tolol temen lu itu. Dulu ya, dulu. Dulu tolol temen lu. Gua klarifikasi dulu ya. Ini tadi si Budi itu ngecengin gua, bahas gua. Jadi gua dulu punya mantan. Bukan gua yang ngegebukin mantan gua. Badan gua segede gini, tapi gua yang dilemparin handphone, dicakar, ditonjok. Jangan, bukan gua ya. Salah nih. Bukan gua yang kasar, dia. Iya, cewek nggak mungkin marah kok kalau cowoknya nggak salah. Mulai bangga nih, kagak bangga jadi gue yang diserang nih. Sama kalau kayak cewek nggak mungkin selingkuh kalau cowoknya tuh nggak bermasalah. Dia Oh harus gitu ya. introspeksi diri kok. Iya. Apa kabar yang tadi 40 tahun nyelam di laut coba cari istrinya yang selingkuh sama orang lain? Emang terus sekarang lu nggak ada kepikiran buat merit, atau mungkin ya simpel-simpel dulu, merit kejauhan kali ya, mencari pasangan Eh, atau pacar pacar dulu, Bud. eh, nggak ada, Kan kan gua Buddhis. ntar dulu, apa Buddhis hubungannya? itu kan menikah dan punya anak itu nggak jadi tujuan. Oh, jadi tujuannya apa? Tujuannya ke barat cari kitab suci. Kalau misalnya ada orang minta barter, mau gak? Pembahasannya gitu ya. Kalau ada orang nih minta barter, Mau gua coba kalau penjelasan. barternya satu ekor kepiting Alaska mah. Ah, gue juga mau tuh. Itu gue mau.
orang yang minta barter sama kita Ya, coba harus tahu arti barter. barter versi itu ya yang setara lah sama red card lo kan. Ya Atau iyalah, lebih. betul dong, betul dong. Gimana? Brand gede, udah ada nama, udah punya cabang di mana-mana. Dia minta barter, value-nya nggak sampai Apa 300 nama 400. brandnya toh? Nggak usah sebut, nggak usah sebut, nggak usah sebut. Inisial, Gila. inisial. Ah, Jualan apa emang? ini lu kenapa makin mengerucut? Pokoknya ada lah. Lu gila lu. Ini kan banyak. Pokoknya ada brand gede punya banyak cabang segala macam. Mau barter value-nya paling 200-300 ribu. Kalau Itu itu langsung dari UMKM brandnya. dari brand ya, ngechat pakai akun brand yang nggak tahu ya dipegang sama sosmed spesialis atau apa. Cuma menurut gua sih nggak banget sih. Kalau lu UMKM kecil yang butuh bantuan segala macam, mungkin kita terima. Itu juga kita pilih-pilih. Ya. Betul kan? Itu juga kita pilih-pilih. Tapi kalau brand gede, enggak deh. Aneh. Jadi syaratnya supaya lo mau datang bantuin UMKM itu apa kok? Soalnya ini banyak UMKM juga ngomongnya, walaupun ngomongnya bantu UMKM, pas saya minta tolong juga nggak disuruh bayar kayak gitu. Jelasin kok kenapa kok? Jadi kalau misalnya gua pribadi, gua sama lu sama lah ya, karena kita sering pergi bareng. Kita cari UMKM tuh yang benar-benar ya UMKM yang karena kita nggak UMKM di Indonesia aja atau di Jakarta aja itu ribuan, mungkin jutaan, kita nggak tahu. Ya nggak mungkin dong kita datengin semua, betul kan? Tapi yang kita bisa datengin, ya berarti rezekinya mereka, menurut gua. Terus yang kita datengin juga kita pilih-pilih UMKM-nya, yang benar-benar UMKM yang ya menurut kita ada nilai tersendiri, entah legend, entah punya unique selling point, ya hal-hal yang kayak gitu ya kita perhatiin. Karena apa ya, lu harus punya pembeda sih buat jadi sesuatu yang orang bisa lihat. Nah itu yang kita angkat. Nah kita ini kan food blogger, tujuannya adalah memperkenalkan gitu loh. Oh ini menarik nih buat kita. Nah kita mau memperkenalkan ke lebih luas lagi. Nah pakai kita punya jasa, ibaratnya gitu kan. Kok saya pengen bantu usahanya, saya lihat kok jualan di gerobakan sepi sendiri. Iya, aduh makasih ya segala macam. Tinggalnya di mana? Nih di belakang, rumahnya gede. Ada tuh, dulu ada jual martabak begitu tuh, gue inget tuh di Sunter. Kasihan nih kakek-kakek jual martabak, kita samperin. Pas kita tanya, rumahnya di mana? Nih di belakang saya. Buset, gede banget di rumah kok. Iya saya daripada nggak ada kegiatan saya jualan aja di depan. Iya 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 iya.